Yang pertama, hukum yang menyangkut fenomena badal haji yang terjadi saat ini. Seseorang mengupahkan badal haji keluarganya kepada seseorang di tempat adapun Indonesia, kemudian orang yang tersebut mengupahkan badal haji tersebut kepada orang lain di Arab Saudi. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah badal haji tersebut sah menurut hukum Islam? Apakah proses badal haji tersebut termasuk di dalam bab wikalah? Ketika seseorang yang sedang berada di Makkah, bolehkah badal haji miqat siapa yang digunakan? Artinya, tidak orang kena kirim badal haji aku. Balon na badal haji tidak aku. Baik kena apa yang aku? Ada kejupeng yang badal haji kuring silon aku boleh bin aku boleh kan? Terus kedih kira-kira kita panggil berat. Kebubuh kanyan, gejuk bau lain, atau kibanu komi, atau bakjoknya jik kemenanjuk, atau sesudah kebuka kedai, apakah bak urang gejuk jik ke mikat, atau payah fikir mikat urang kenanjuk. Ini yang terakhir. Yang upah urang ke Jawa Timur, urang Aceh, yang upah umpama urang Saudi, ada ijak jok mikat urang Saudi atau mikat urang Aceh harus kecok dia urang bubur aku. Ini juga persoalan yang perlalu. Maka apabila lainnya dapat dan maklumi, maka mari upah haji itu menyojek menan asalkan haji dah menyokan menan terminta ke bangsa rajuk baik rugo rujuk dan nyak sahabat haji itu. Ini adalah yang pertama. Dan barang pertamanya disampaikan oleh Abi di Balogade. Mudah-mudahan sama tu Abi itu selesai jawaban yang pertama. Mohon Abi memberi penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin ala wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun tuan muliakan dan ulun tuan hormati, Abu, Abi dan Walid, pemateri Pak Uro yang berbahagianya, yang ulun tuan muliakan dan ulun tuan hormati, Mamandum, gure-gure, pimpinan daya dan balai pengajian, yang kehadir Pak Uro yang berbahagianya, yang ulun tuan hormati bapak-bapak dari pemerintahan baik kabupaten, kecamatan dan kampung, yang ulun tuan hormati mamandum hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, Yogolom lon jawab pertanyaan Tatret Becut bahwa ibadah haji salah satu ibadat yang boleh diwakilkan pada orang dengan syarat lemah, tak sanggup ada kala kamu meninggal, atau karena memang sakit yang hanya diharapkan pulih, sakit karena kaduha, kabratuha, atau penyakit yang menurut ilmu kedokteran hanya harapan kepulih, hanya tak preh mulih itu, maka boleh diwakilkan. Karena jid wakil maka jid dapat upah. Mampu upahnya apabila orang yang dapat upah daripadanya, orang yang kau meninggal, kalau sabit istita'ah, artinya kamu kumat, kau wajib haji ategaknya, cuma belum sempat gaya pobot bak gepentren kamu meninggal ke. Nah, apabila
orangnya nagekebah peninggalan wajib oleh warisnya mengupahkan, mempadalkan hajinya. Ngagu wasiat atau bila yang meninggalnya yang kali sabit wajib hana gekebah harta, maka hana wajib untuk dibadal, tapi boleh bahkan lebih good bagi waris mempadalkannya kalau waris itu sanggup, dan boleh dibadalkan oleh orang lain dengan hana upah. Apabila hana sabit istita'ah golong wajib ategaknya, kemudian kadino kam meninggal ke, apabila yo golong meninggal nak wasiat gayu badal haji ganyan padahal kalau wajib menyona gekebah harta. Apabila biaya haji hana melebihi dari 1/2 total, maka wajib wajib tabadal ngan harta roh yang gekebah. Apabila hana gewasiat, nak wasiat, maka hanjat tabadal dari harta peninggalannya, karena memang hana wajib, kecuali di atas persetujuan mamandum waris. Apabila dibadal oleh waris dengan hartanya sendiri atau harta peninggalan karena persetujuan mamandum, itu boleh cik. Dan bila dibadal oleh dibadal, yang dibadalnya jid ke haji Islam. Kemudian yang persoalan jino gebadal haji, gepupah oleh orang yang pupah leware bak tidak orang yang na di sino, kemudian di orangnya gepupah bak orang lain terus gede warap ijud atau han. Lun pahami daripada kitab yang lun tuan baca di ijarahnya dua, ada kala ijarah in, ada kala ijarah dimmah. Menyo ijarah itu ijarah in, maka tidak boleh oleh orang yang terima upah di sini ia upah orang lain boleh hanjat istinabah apabila ijarah itu ijarah in. Misalnya lun pu upah drone untuk nupubut haji daripada ayah lung pupulan bin pulen nyan oleh orang yang tak upah di tino yang kalian tajuk peng wajib gepubut kerau tak boleh baginya istinabah karena tak ingin gatnya hanji kan tahu andai mati gatnya betul lagi ketanyo sewa motor tajak bak pelangi tak sewa motor pelangi tak sebutkan nomor sekian bah bak wate kena berangkat motoyan kamu koi maka batu sewa hana wajib ijuk motor lain bila tanah leke motor lain sewa baru kali sewa penoma. Yang kedua ijarah dimmah. Menyo ijarah dimmah jud oleh orang yang tak upah oleh tanyo jino di sino terus gede Mekah gemita orang
untuk gepupah ba urang lain walau bisyai'in kalil, menulis dalam kitab, walau dengan bayaran sedikit. Kemudian wa akadat zaidah, gejok keganyan yang lebih gejok keganyan tapupah ino 12 juta. Terus kode gemita urang, tapi syarat urang yang gemita ide untuk upah badal haji yang tapupah litayo burung adil gitu me urang sip 6 juta tinggal 6 tu cok celong ngetong ayan menyo ijarah dimah itu boleh contohnya ikut lung peladim dimah drone untuk menghasilkan tabuh haji ke yahlung menyo ijarah dimah boleh istinabah walau bisyai'in qalil wa akhadha zaidah, yang lebih cok kurang yang tak upah ini yang lebih kecok kurang. Kemudian apabila kan ijarah pakai banci diwakilkan iwaki lung wakil bakdrone untuk nepu badal haji ayah lung dengan biaya 19 juta misalnya, yang menulis dalam kitab ladim di ladim sewa orang lain bikulil mali madfu, dengan mandum harta yang diserahkan di kampung bakatnya wajib gejuk mandum wa illa fasaku wa udiru lam menyohana gejuk mandum patek karena gecu harta gok, dan ditakdirkan akan dia bila tawakil lung wakil bakron untuk nepupah nebadal hajiah lung bakso yang kebadal mana tentukan urang dengan biaya sekian tajuk nya ubina biayanya wajib kejuk ke urang yang badal ide yang kepupah ide hanjir gemita labai kan menyeganyan perlepeng ino leke kelung dah ino bekah menyewakil nyamban, maka tergantung pakiban lafaz yang diucapkan oleh urang yang yubadal haji keluarganya pada seseorang di tino yang diurangnya pro kede gemita orang lain nya pakiban ino monyohino lafaznya ijarahin mita orang lain pro kede anjir menyohino ijarah dimah mita orang lain pro kede jut dan jut mita laba menyo ditino wakil maka mita orang lain pro kede jo ubina biaya yang kejo ino igatnya hana terpuna api menyo perle gelake hino ba urang yu atau gelake pro kede ba urang je dia kejo empat biaya mong daita mang ka BKPO nyalegayan berjelah menyojelah dari awal maka jelah ke di ujung menyehino ba awal watai pegat hana jelah maka ba ujung pun hana jelas lagenyan yang lun pahami kemudian mikatnya mikat watai gepupah ba urang yang badal di sini nyan paki mutulis dalam kitab amal si ajir dan juga si mutabarnya dengan haji walau makian walau dia urang di sini maka diiktibarkan akan ihram mereka itu dari mikat mahjudan dari mikat orang yang dihajikan daripadanya
Nah, maka kagak mikat orang teo ino. Kan mikat mereka yang na di Mekah. Apabila ji mukhalafah dengan ihram min ghairi faddamu alaihim la ala mahjuji anhu. Nyan yang di dalam madhab teo yang kuat. Ketama ada utuh wa indal Hanafiyah madhab Hanafi ge'itibat mikat urang pubut. Dan dengannya berkata Imam Tabari dan sabuh jamaah daripada Syafi'iyah yang kuat i'tibar mikat mahjud'an kan mikat urang yang badal. Nyamban kecuali dalam mazhab Hanafi dan kecuali menurut Imam Tabari dan sebagian jamaah daripada ulama Syafi'i. Laginya lebih dan kurang tual kemah. Kesimpulan karena disampaikan Nabi cuma hina baju oleh boh Nabi. Ujarah badan hana ujarah dimah hana pakai mepeng terima urang jo urang terima patah pedang bak satu dua balen tu. Inilah persoalan. Yang kedua ada negeri kali meri menawan. Tapi berdasarkan apakah miakat yang pada ujungnya akan kenandam miakat urang je atau miakat yang nama depan Nabi jadinya orang jehnya dekai demu harus kena pau yang lam-lam dia ajak dekat. Atau balik ke Madinah dekat jauh birali. Mungkin halnya kira-kira susah menyohananya payah tiadam urang je bagi ke dia pau. Bagaimana menyokat daripada haji kira-kira kan baik badai berjelah becut tak kurang depu kurang iwak baik tapi hana depu ni akan terima. Sudah satu. Yang kedua adalah ini yang disampaikan Nabi yang pertama. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji harus mendaftarkan diri dan mentransfer dana sebesar 25 juta rupiah sebagai setoran awal dan harus menunggu antrian hingga ujung. Apakah status dana setoran awal tersebut ditinjau menurut fikih muamalah? Apakah hukum pemerintah melakukan adalah investasi dana haji pada proyek infrastruktur, keuntungan investasi menjadi hak siapa? Nyawa di lontang kami menyangkut jino tak 25 ton ke yang poinยืด yang kedua 25 ton ke pupeng yang mati ini ada nama lain yang kena tunjuk peng yang dijualnya tipe adalah tunjuk adalah pemerintah atau adalah negara. Ini juga merupakan pertanyaan yang kedua. Madang sekaitan seiring dengan adalah perjalanan persalinan mereka haji dan jak haji dan jak umrah ini lagi-lagi menyohanam demejak ramalai dan nekol. Maka inilah berlaku akibat lepas dan murah takut lepas dan murah takut. Ini habis. Pertama-tama lun pahami di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah Abi Ya'la Ibnu Fura'. Kedua di dalam Ahkamus Sultaniyah Imam Mawardi yang ada getulih oleh Imam Mawardi, getulih oleh Imam Nawawi pada akhir kitab Idah beliau, bahwa pemerintah itu berkewajiban diatur pelaksanaan haji masyarakat, berkewajiban untuk mengurus. Di antara kewajibannya yaitu memudahkan tasyir haji, memudahkan orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Di antara tugas yang roh di dalam tasyir haji bagi imam adalah menghimpunkan akan manusia. Yang kedua, mentertibkan mereka yang hendak puput haji pada keberangkatannya.
Di antaranya yang kelima, memudahkan dalam perjalanan ibadah haji masyarakatnya. Ya, karena berkewajiban, maka gepegat undang-undang kesepakatan Presiden bersama DPR RI, gepegat undang-undang nomor 20 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, tentang pengelolaan keuangan haji. Kemudian di dalam undang-undang tersebut, bab pasal 7 ayat 1 disebutkan setoran BPIH itu, setoran itu merupakan dana titipan. Setoran BPIH atau BPIH khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf A merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Menan metulis di dalam pasal 7 ayat 1. Kemudian ilikut bab pasal 6 ayat 2 tersebut setoran BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, dibayarkan ke rekening atas nama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam kedudukannya, BPKH tersebut sebagai wakil yang sah dari jamaah haji. Disetorkan, disimpan bank, disetor pada kas haji melalui BPS, BPIH. Jadi BPKH yang dibentuk oleh pemerintah disebutkan dalam Undang-Undang Lumbui 20 2014, dia wakil yang sah dari jamaah haji. Mana menulis? Jadi peng yang getanyo setor itu titipan. Sabab itanyo hana tablogro, pesawat kan tanyo pilih, hotel kan tanyo pilih, makanan kan lagi hawa tanyo, mandum diurus oleh pemerintah, oleh badan BPKH, Badan Pengelola. Jadi mandum mereka yang mengurusnya. Itanyo hana tertentukan, ada megetanyo sewa terpilih gero pesawat, ada megetanyo sewa hotel terpilih gero hotel, tempat serta kamar tingkat padum. Tapi hana semuanya diwakilkan pada BPKH dan diurus menurut yang lebih good, menurut mereka kegedanyo, menurut yang lebih good, menurut mereka kegedanyo, nyamban yang di dalam undang-undang. Kemudian mereka BPKH itu bertugas pada pasal 22 tersebut, BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Yang berkaitan dengan pertanyaan adalah pengembangan. Itu undang-undang yang kali kepegat di negara, ada kesepakatan Presiden dengan DPR RI yang oleh getanyo Mamandum terikat dengan undang-undang yang kali
dipegat oleh pemerintah itu. Ya, maka kembali kepada undang-undang yang kalian dipegat, sama dengan kanyo sudah mengizinkan pada pemerintah untuk membuat pengembangan yang aturannya sudah diatur supaya pengbek gadah kalih diatur. Kemudian di dalam pasal 8 ayat 1 nilai manfaat keuangan haji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf B yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji. Pada pasal 8 ayat 2 nilai manfaat keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan pada kas haji di kenicok pemerintah. Yang ketanya benar, keuntungan investasi itu menjadi hak siapa? Di keuntungan itu dikembalikan kepada kas haji. Ya, yang bakwate pelunasan mungkin kadang naik sebutkan padumna hasil yang diberikan sehingga dikurangi awate tajak setor pelunasan. Niat undang-undang yang kali kepegat, yang kali kepegat undang-undang nomor 50 tahun 2014. Apakah masyarakat tahu undang-undang itu atau tidak? Nyohom. Ya, tentu kembali kepada sosialisasi. Tugas siapa? Ya, apakah tugas depak yang jelas undang-undangnya KMPU sangat teruk. Ya, apakah tugas depak untuk menyampaikan ke masyarakat? Ya, ini terserah. Tapi undang-undang kali kepegat. Ya, di dalam pengelolaan peng masyarakat. Maka di dalam undang-undang tersebut telah jelas bahwa setoran yang getanya setor itu adalah titipan pada pemerintah sebagai wakil untuk dikelola. Dikelola itu termasuk pengembangan, termasuk dipakai untuk pesawat, kemudian bus, kenderaan atau Tetro Mekah untuk sewa hotel. Yang tertepu bahwa biaya haji untuk Aceh tahun yang kau likut 87 juta lebih becut 87,500 urang leler tu lebih. Sementara yang ketarik bak katanya 50 juta leh urang leher lebih. Nah, yang lain itu apakah dari laba pengembangan ataukah dari kas negara sebagai subsidi? Yang lain ditanggung oleh pemerintah. Nah, nyampan nilai. Nah, jadi status setoran itu yang kamu tulis dalam undang-undang itu titipan yang getanya titipkan pada wakil, yaitu BPKH yang dibentuk oleh pemerintah atas persetujuan DPR. Kemudian pengembangan, menurut undang-undang itu sudah ada izin. Kembali kepada undang-undang yang mengikat tayo menyahana izin yang setor karena di undang-undang tayo setor karena aturan, maka sudah ada izin untuk pengembangan. Laba dari pengembangan kalau jelas dalam undang-undang kan icok ke pemerintah tapi dikembalikan kepada kas haji. Lagian yang lun pahami dari bacaan yang lun baca, lebih dan kurang ulun tuan lekema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan hal yang terkait dengan BPIH yang tersetor hanya 25 dasar. Kemudian jumlah pada haji bacit kurang 50. Padahal yang memang dasar doa bayi-bayi bacit kurang puluh. Banyak dah kun punyan bungong penghibanan hanat debu fu kun aku.
Tapi semuanya itu jangan buat kamu pemerintah, buat mewakil itulah buat wakil. Mau tidak mau, baik bagaimana, hormat dan orang. Inilah persoalan baiknya tutunya rumit. Mudah-mudahan tutunya rumit akan mengakibatkan kehancuran sebelum mendapat kejelasan. Yang adalah dua. Yang pertama menyangkut dengan hukum yang katanya duduk pada orangnya. Yang kedua memang demikian undang-undang lemur heplo yang kita sampai habis. Sehingga adalah insyaAllah pelaksanaan ibadah haji pemerintah Indonesia menyebabkan lebagah bagong duduk 3 yang lepas tunjuk laju payah bayar 80 sekian karena itu tunjuk benar bayar cuma 50 sekian rak takut bunga lebih lebih dibak pakai segera 25 bunga terus belum aku apakah nyawa bunga ngegan inilah selamat datang akan terus insyaAllah silakan berhenti.